Sebagai maestro seni, Tandeseng diakui kehandalannya memainkan beraneka instrumen dan aliran musik. Pada tahun 50-an dan 60-an, Tandeseng bahkan sempat mendapat julukan setan melodi dari Bandung. Seiring waktu, totalitas sebagai seniman tradisi Sunda membawa Tandeseng pada nilai-nilai budaya Pasundan yang dikenal dengan kelembutan dan nilai-nilai religiusitas. Belang bisa bikin rock tuh. Tuh. Perbincangan dengan Tandeseng tiada lain adalah pertemuan akan kecintaan pada budaya bangsa sebagai perwujudan atas kecintaan pada Ibu Pertiwi, tanah air Indonesia. Bisa kan? Itu lagu klasik banget tuh. Skillnya Sunda semua. Ya tergantung irama gitu kan. Kalau anak muda ya senangnya rock. Ya bisa pinjam ini, ambil skillnya, tapi kesundaannya jangan hilang. Gitu, bawakan lagu yang positif. Jadi walaupun ciptain lagu yang positif, mengandung didikan, gitu. Walaupun jazz, walaupun blues, rock, ya. Sundanya jangan sampai hilang ya. Ya, seperti kita tuh kenapa pakai skill orang lain? Aduh, hai bunga, bunga di ruang itu kan Spanola. Ya, gitu. Misalnya pakai nada kita. Irama kita bikin kayak yang bunga nirwana ala Sunda, tapi bisa masuk ke universal. Jadi mereka mau membawakan skala masing-masing. The Beatles membawakan Irlandia, ya membawakan Inggris, England, Scott, ada musik Scott, itu kan The Beatles. Ya Beethoven membawakan Austria, Chopin Jerman, Chopin yang Jerman, Bach Inggris, Tchaikovsky Rusia, gitu, ya. Mana ibu kita? Sama nilainya dengan ibu itu budaya tuh. Ya, kita harus menyambut ibu yang baru. Tidak semua yang baru itu bagus dan manfaat. Apakah kita mengharapkan ibu yang baru? Yang itu udah ketinggalan zaman? Nggak bisa kan? Ada yang tidak boleh baru. Itu pengertian nilai budaya atau itu lain kan? Jadi walaupun ada pengaruh dari luar, tetap aja budaya-budaya yang dari dalam tetap harus dipertahankan. Itu. Ya mudah-mudahan ya ungkapan saya tidak salah, wallahu alam. Pemikiran saya, omongan saya itu betul. Wallahu alam, sekedar insya Allah. Apapun, marilah kita memberi walaupun setetes air ke samudera Ibu Pertiwi, walaupun setengah tetes, daripada kita tidak setetes pun, daripada kita sudah tidak setetes pun malah merusak, mengotori, janganlah. Oh, Om Deseng, senang banget hari ini ya. Saya udah diajarin banyak hal, mulai dari musik-musik tradisional dan yang kaitannya sampai menjembatani ke musik-musik modern. Luar biasa ilmu hari ini, makasih banyak Om Deseng. Sebaliknya dari saya juga mengucapkan terima kasih, mau menanggapi saya yang belum tentu betul ucapan saya, teori saya, begitu. Tolong bantu, ya. Sekedar insya Allah saya tolong bantu apakah teori saya mudah-mudahan ada benar oleh tangan Anda gitu. Oke. Jadi semua generasi muda semoga semuanya bisa setidaknya walaupun tidak menekuni bidang musik tradisional tapi setidaknya mengetahui keberadaan musik tradisional. Cukup itu pun. Dan rasa cinta kan. Betul itu. Jika Tandeseng menjadi cermin dari harmoni interaksi seorang keturunan Tionghoa dengan seni tradisi Sunda, lain lagi dengan musik tradisi yang satu ini. Tarling namanya, singkatan dari gitar dan suling. Tarling adalah kesenian khas Indramayu dan Cirebon di wilayah pesisir pantai utara Jawa Barat.
Tarling memiliki karakter yang khas, sesuai dengan sifat masyarakat Dermayu Cirebon. Sebutan untuk kultur budaya di wilayah Indramayu dan Cirebon. Berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, masyarakat Dermayu Cirebon cenderung dianggap bukan bagian dari budaya Sunda maupun Jawa. Dermayon Cirebonan tumbuh dengan kultur yang unik, baik dalam adat istiadat, pranata sosial, kesenian dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Demikian juga dengan tarling, mempergunakan gitar yang bukan alat musik asli Indonesia sebagai instrumen utama. Seni rakyat khas Dermayu Cirebon ini sering diposisikan sebagai kesenian modern, bukan seni tradisional. Dulu tarling itu ya dulunya sih bukan disebut tarling, tadinya gitaran dulu. Terus ada suling dari namanya tarling tahun 30-an. Itu karena ada gitar ya Pak? Iya. Tapi kan suaranya mirip-mirip kecapi nih Pak. Arah-arahannya nih, iya. Ada nada-nada pelok, ada sorong. Ya sama sih itu capi dengan gitar sama. Kalau kecapi paten itu nggak bisa dirubah-rubah. Misalnya pelok ya pelok, sendro, sama dengan gamelan. Tapi kalau gitar bisa, nggak nyetel lagi, udah setelannya satu. Ini perawang. Seniman tarling seperti Sujana ini menempatkan tarling sebagai kesenian tradisional klasik. Petikan gitar dalam tarling adalah bunyi laras gamelan dengan nada pentatonik. Demikian juga dengan proses pembelajaran dan alih kemampuan yang bersifat non-formal dan lisan sebagaimana bentuk seni tradisi lainnya. Pelok ya. Kalau Pak Janda belajar dari siapa? Dari Bapak Barang orang Sangkol, Cibetok. Terus habis itu? Ya tadinya sih banyak teman, seangkatan Kamas, terus Cieng, Madira kakak saya, pemain gitar, main suling. Terus tuh yang juara suara terbaik, penyanyi terbaik, Jayana. Belajarnya berapa lama Pak waktu itu? Kalau klasik itu lama sih ya, jadi harus mendengarkan dulu itu antara cengkok-cengkok logat itu gamelan benar. Jadi nggak seperti gamelan ada 1, 2, 3 itu kenong. Kalau gitar agak sulit. Kalau ciri khas klasik apa lagi sih Pak? Mas klasik ya ini kisar, terus bendrong, ini bendrong. Klasik nih. Nah kalau
komposisi atau skillnya tarling klasik itu asalnya dari mana Pak? Asalnya dari gamelan, gamelan, laras pelok, selentro apa itu, ya itu. Lagunya sama, ada bendrong, ada kisar, ada walet, ada renggong. Ya dari gamelan kita tarling. Pada perkembangan berikutnya, banyak kelompok kesenian tarling yang meninggalkan karakter tradisional tarling sebagai musik pentatonik. Alih-alih gitar, tarling versi baru menjadikan organ atau keyboard sebagai instrumen utama. Permainan gitar yang khas dari tarling seringkali hanya digunakan sebagai pembuka pementasan, sebelum kemudian digantikan oleh organ. Perkembangannya tarling dari tarling klasik nih sampai ke sekarang itu gimana sih Pak? Tarling klasik sampai sekarang ya sekarang zaman organ ya. Jadi kadang-kadang ya pembukaannya ada itu tarling loh. Kelanjutannya lagu-lagu dangdut, organ. Nah kalau tarling modern itu Pak? Tarling modern terbukti lagu-lagu modern ya seperti Sumpah Suci, Warung Pojok. Nah itu ada cerita-cerita Baridin, itu ada Sumpah Suci. Nah terus kan Pak ada pelakon juga nih Pak, kalau misalnya di tarling kan ada cerita lakon ya. Lakonnya ada tempo-tempo ya diambil dari drama sehari-hari itu rumah tangga antara si miskin dengan yang kaya, cerita cinta. Ya awal-awalnya sih ya itu, jadi ini senian rakyat ya. Jadi kalau itu sih dari gamelan, nyanyiannya aja udah syairnya tuh syair asal itu ada parikan, syairnya tuh. Syair itunya tuh nyanyinya tuh pakai parikan. Misalnya kalung cilik sama gedang, semedot rasanya hati, itu bangsalan. Sebagai kesenian rakyat khas Dermayu Cirebon, tarling berkembang secara luas dan lentur, berhadapan dengan perubahan dan pengaruh luar. Dimulai dari nada pentatonik gamelan yang disuarakan melalui bunyi gitar dan suling, tarling kemudian didominasi oleh instrumen organ atau keyboard. Perubahan ini memunculkan dua jenis tarling, yakni tarling klasik dan tarling modern. Tarling klasik untuk yang menggunakan instrumen utama gitar dan suling, dan tarling modern dengan penggunaan organ. Keluasan dan kelenturan budaya khas Dermayu Cirebon juga bisa ditemukan pada lagu yang dibawakan oleh tarling itu sendiri. Bapak bisa ceritain nggak mulai dari tarling klasik, tarling dekdum, ada perbedaan-perbedaannya ada di mana sih Pak? Perbedaannya ya ini kalau klasik kayak gini, kisar lebih klasik. Ini klasik. Nah kalau tarling yang berikutnya tuh yang dekdum. Ini Sumpah Suci. Suci termasuk modern.
Ada yang pewarisnya nggak sih Pak belajar tarling klasik ini? Iya. Ada ya generasi ada. Saya tuh punya 3, Sukirman, Sadri, terus Muarid. Kalau Muarid cucu sendiri. Ya dulunya sih banyak ya. Banyak yang main sudah sekarang jadi ikut-ikutan mainin organ sekarang ya. Jarang sekarang ya masih ada sih ada yang main klasik ada masih di kabupaten masih banyak. Memang nggak seperti zaman dulu seperti tahun 60-an 50-an. Orang lihat tarling tuh ya sampai gelar ini koran dulu ya. Tahun 80-an udah kurang, campur dengan organ tahun 80 90 sampai 2000. Jadi banyakan ya organ ini organ tunggal. Kalau satu kali manggung, satu kali main gitu tarling, Iya. sampai berapa orang sih Pak? Kalau komplit ada sekitar 20 lah komplit, ada drama, ada main drama, ada apa ya, ada lawak. Nah, kalau urutannya dalam pementasan tarling itu apa aja Pak? Musik dulu, lagu pembukaan, terus ya lagu mulai ada dulu ya ada tarian, terus lagu kisar pembukaan. Kisar panorama namanya. Terus ya ini didramakan, ada lawak, apa main campur itu lawak dengan drama. Penutupnya ya ini rumyang musik penutupnya. Ini penutup. Penutup akhir. Biasanya kalau main penuh berapa jam Pak? Kalau dulu masih tahun 60-an 70-an sampai pagi sampai jam 3. Dikurangi lagi sampai jam 2. Kurangi lagi sampai jam 1, sekarang sampai jam 12 sudah. Kalau tarling klasiknya gitar sulingnya aja 2 jam. Pengurangan dan penambahan unsur-unsur pementasan menjadi bagian tak terpisahkan dalam tradisi tarling klasik. Meski demikian, musik, tembang, dan drama adalah elemen penting yang jadi daya hidup tarling klasik. Musik pentatonik dari gitar ditambah suling dan alat musik lain, tembang dengan lirik lagu yang berisi curahan hati massa, dan drama yang mengisahkan kenyataan, juga lawakan dan komedi yang memberikan hiburan di tengah himpitan hidup masyarakat pesisir. Kalau anak-anak muda sekarang masih banyak yang tertarik ke tarling klasik nggak sih Pak? Ya kalau dihitung sih masih banyak. Karena jarang. Jadi anak-anak tuh ya malas. Tapi kalau siap-siap main masih banyak yang senang. Lagu klasik ya dianggapnya zaman duluan. Tapi banyak yang belajar juga Pak? Banyak dulu. Semuanya Pak, 1 lagu 2 lagu udah nggak diterusin. Mudah-mudahan generasi-generasi yang sekarang ini bisa menikmati lagu-lagu yang dulu seperti klasik, nikmati lagi lagu-lagu daerah Cirebon, khususnya tarling.
Seni dan tradisi dalam budaya Nusantara adalah bagian penting dalam harmoni kehidupan. Demikian juga dengan tarling yang mencerminkan kehidupan masyarakat Pantura Jawa, terutama kawasan Indramayu dan Cirebon. Nada musik pentatonik yang berakar dari tradisi gamelan disuarakan dengan gitar dan alat musik lain sebagai bentuk dari adaptasi perubahan zaman. Demikian pula dengan tembang dan drama dengan lirik dan kisah yang menyuarakan penderitaan sekaligus memberikan penghiburan. Demikianlah harmoni tarling klasik dan musik pentatonik tidak lain adalah harmoni kehidupan.